حيون دربة الكم والعجائب في تركيب هذه القوالب بالسماء والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات عمرا ودجت الملائكة دليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله له المدح في الكمال صلى الله على محمد صلى الله على ملائكة يا رسول السلام عليك يا الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل ملائكة يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام مرحبا وبجاهي مرحبا طيبين نور العين رب بلغ مرحبا مرحبا سائلين مرحبا مرحبا واشرف الرسل محمد كل حين يتجلى صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رب صل على وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وعلى آله وصحبه سيد المرسلين وعلى النبي سيد أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الخصوص حضرة صاحب الفضيلة guru kita Akhil Al-Bari Ustaz Haji Muhammad Wabil kesempatan subuh kali ini Bapak Marsadi dan Bapak-bapak para jemaah bersuci yang senantiasa istiqomah hadir di setiap kegiatan bersuci, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan Allah kaki kita dari rumah kita masing-masing, buat senantiasa mendapatkan pahala yang paling besar. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabat kita yang berkumpul pada kesempatan pagi ini, Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dirangkai dengan kegiatan pembacaan sambutan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf saya ada gempur baikkan oleh Ketua DKM Mushola Al-Karamah yang akan disampaikan oleh CLBK teman, yaitu Bapak RT Marsadi. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang alhamdulillah begitu banyak para dewan guru, terkhusus pengatur acara yang sudah memberikan waktunya pada Bapak Guru Dedi Rosadi SPD, Bapak Ustadz Muksin SPD, Bapak Ustadz Lukmanul Hakim LC, dan para asatidz yang lainnya, dan juga yang saya hormati penceramah pada kesempatan pagi hari ini, yakni Bapak Ustadz Asep Seyfullah Esos, dan juga para guru, para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kita doakan mudah-mudahan para dewan guru kita, para asatidz kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati para kesepuhan, para orang tua, Abah Haji Aminuddin, Bapak Ustadz Leman, dan para kesepuhan yang lainnya yang juga yang senantiasa aktif di acara bersuci. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Cikiwul, terkhusus alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Bapak Acep Supriyadi SIP, dan juga yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Tolib S. Hidayat SH, dan Wakil Ketua LPM Bapak Samit Supriyatna, dan yang saya hormati Ketua Lingkungan
RW 03 Bapak RW Yandi, dan para ketua RW ataupun RT yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid dan Musola sekelurahan Cikiwul yang hadir pada pagi hari ini, yang sekali lagi mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada semua. Dan juga yang saya hormati para jamaah bersuci yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, terlebih kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta ihsan dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita diniatkan untuk thalabul ilmi, menjalankan perintah Allah, yakni acara bersuci berjamaah subuh Cikiwul. Ya mudah-mudahan langkah demi langkah kedua belah kaki kita hadir ke tempat ini dijadikan catatan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi yang dibawa langsung. Jadi siap terus tadi, alhamdulillah. Yang pertama dan juga tentunya permohonan maaf kami selaku pengurus musola satu persatu dari kami selaku Sahibul Bait, pengurus musola hidangan yang kami suguhkan yang seluas-luasnya, ataupun mungkin ada yang atas mungkin tidak terkait dengan Maulid Rasul yang dilaksanakan di lingkungan RT 02 03 khusus, yakni insyaallah pelaksanaannya pada tanggal 27 Desember 2025. Insyaallah itu kegiatan rutin setiap tahunnya di lingkungan RT 02 RW 03, dan juga acara rangkaian safari Maulid alhamdulillah sudah berjalan. Untuk yang jilid yang ketiganya alhamdulillah sudah berjalan, dan nanti puncaknya tablik akbar pada tanggal 27 Desember 2025. Dan berkaitan dengan musola Karomah masih ada PR, sudah tidak ada yang diambil sama yang butuhkan, cuman kami kecolongan. Masih kecolongan. Ada Allahumma sholli ala Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi rafa'al mu'mina bi imanihi wa rafa'al 'alima bi ilmihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamat, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidz, para guru, para kiai, para mubalighin, wabil khusus yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Ketua RPM Kelurahan Cikiwul, seluruh DKM masjid dan musola, dan segenap jamaah bersuci yang mudah-mudahan hari ini dan seterusnya sehat semuanya. Berkah semuanya. Semua kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Mohon maaf saya menyelang sambutan Bapak Lurah. Seyogianya Pak Lurah yang nyambut, tapi saya selang pada pagi ini. Nanti beliau akan sambutan di Jannatun Naim. Tahu Jannatun Naim? Nggak tahu. Besok kita akan bersuci di kediaman beliau, namanya Majlis Taklim Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, saya ada informasi dari Bendahara Bendum Bersuci bahwa kas kita pada hari ini per minggu ini ada 30.931.000. 30 juta. Oleh karena itu berimbangnya terus semangat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, berinfak, bersuci, semangat, semangat, Cekewul, Bekasi, keren, semangat, semangat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa hari ke belakang kemarin, ada sekitar 5 hari, kita disuguhkan dengan sebuah berita tayangan, tahu ya, semua mungkin tahu, tayangan yang ya kita semua tersinggung. Di Trans 7 ada sebuah tayangan yang dapat kita saksikan. Pertama, menghina kiai, santri disebut budak, pesantren disebut sarang feodalisme, tempat perbudakan, di mana kiai memperkaya diri, naik Alfa, istrinya naik Fortuner, naik Pajero, santrinya jadi budak, bantu ngecor dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan kepada jamaah. Saya belakangan ini 5 hari ini terus kontak-kontak. Kemarin dari mulai hari Rabu nih ada kunjungan Himasal, himpunan alumni santri Lirboyo, dan nyata-nyata emang di pesantren saya. Itu yang disinggungnya pesantren saya, alma mater saya, dan saya perlu menerangkan kepada jamaah. Kita semua nih, dari mulai petugas kita baca maulid, perhadiahan, jadi imam, MC, mubalik itu jualan pesantren semua. Gak ada yang gak pesantren semua. Tapi dianggapnya itu sebagai budak yang pernah menjadi budak di pesantren. Coba, kita punya anak semuanya di pesantren. Ada yang anaknya 2 di pesantren, itu Pak Lurah anaknya di pesantren, ketua LP yang anaknya di pesantren, sampai nggak betah-betah juga dipaksain supaya di pesantren. Kita nggak bisa mendidik anak sendiri, anak saya sendiri di pesantren, semua kita di pesantren. Kita dapat membayangkan anak kita kalau di kampung, kita nggak bisa mengontrol dari jam 8 pagi sampai malam, di mana dia bergaulnya. Kita kan suka menggaungkan anak kita sejam 10 malam kalau tidak ada di kamarnya harus dikontrol orang tuanya. Di mana adanya? Jangan sampai nongkrong di perapatan, jangan sampai ada tawuran. Anak siapa itu? Kita tidak sanggup itu. Semua anak kita di pesantren. Tapi hari ini pesantren disebut sarang feodalisme. Kiainya memperkaya diri, santrinya jadi budak. Saudara, kita mengantarkan anak kita ke pesantren, terus kita salam dan salim, salaman, salim dan salam, salam ucapin salam dulu, terus ketemu dengan kiainya, salaman. Kita ngasih amplop sama kiai minta amplop enggak? Minta diamplokin enggak? Enggak. Semata-mata keikhlasan kita sebagai orang tua,
ingin punya anak yang nanti bisa berbakti kepada kita sebagai orang tua dan berguna bagi masyarakat luas. Ingin punya anak yang anfa'un nas anfa'uhum, ingin punya anak yang bermanfaat, paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Itu kita keinginannya. Terus anak kita juga datang dongkok-dongkok, berjongkok-jongkok di hadapan kiai, bukan menjadi budak, tapi itu akhlak yang ditimbulkan oleh anak kita kepada gurunya. Semata-mata takjim kita, takjim anak kita di pesantren kepada gurunya. Kita nih ahli sunnah wal jamaah mengenal barokah. Kalau ingin barokah, takjim yang besar kepada guru. Siapa yang kurang ajar kepada guru, coba pulang ke rumah, mau jadi apa? Kita kan cuma takjim kepada guru. Guru itu ikhlas mengajarkan kita. Guru di kampung dulu tuh, ingin punya santri, ingin punya anak ngaji di musola tuh ikhlas, sampai bikin lekar biaya sendiri. Nggak minta sama muridnya, nggak minta sama gurunya. Waktu zaman saya kecil kan ngaji pakai lampu palita yang dari minyak tanah, pakai sumbu. Kita usaha sendiri pengen ngaji pada guru, guru pengen punya murid, bikin lekar aja sendiri dengan musola yang sederhana, ikhlas mengajarkan kepada anak didiknya, kepada muridnya. Hari ini itu guru disebut memperkaya diri. Kenapa kalau kiai kaya dikritik? Kenapa tuh para pejabat, bosnya Sinar Mas kaya nggak dikritik, bosnya Agung Podomoro kaya nggak dikritik, begitu kiai naik mobil yang mewah sedikit dikritik? Ada apa jamaah sekalian? Terpikir dengan pikiran yang normal, yang realistis. Terus ini santri bukan diperbudak, tapi terkadang ada santri datang dari rumah menawarkan diri kepada kiai, saya pengen mondok, nggak punya ongkos, nggak punya modal, saya ingin bekerja aja di kiai, silakan saya mau disuruh apa sama kiai. Sampai ada yang begitu santri menawarkan diri untuk khidmah kepada gurunya. Sekarang santri ada yang bayarannya lancar, ada yang akan telat. Apakah yang telat bayarannya lalu nggak belajar? Semua ikut belajar. Yang bayarannya lancar, yang telat bayarannya sama belajar. Kalau zaman kita kos-kosan, zaman sekarang tuh kos ya bayar indekos namanya ya. Kalau zaman saya masih masak sendiri, sekarang bayar. Tuh yang telat bayar nasinya, apakah tidak dikasih makan? Semua makan. Yang lancar bayaran nasinya, yang telat bayar nasinya juga semua makan. Nggak ada yang nggak makan, nggak ada yang nggak belajar. Semua ditanggung oleh kiai. Bahkan pernah saya pernah mendengar cerita teman saya yang punya santri banyak, sampai hari ini sampai miliaran tuh. Pas satu miliarannya nggak ditagih sama kiai ini sampai sekarang nih. Tapi orang menganggapnya bahwa kiai memperkaya diri. Dari mana? Kenapa kiai kaya dikritik? Ya, kita cuma khidmah kepada ulama, pada kiai. Datang santri, begitu membangun pesantren, kan kita ingin punya andil juga pesantren. Kata Allah kan, ikmal, beramallah sesuai dengan kemampuanmu. Ikmal ada makanatikum, beramal sesuai kemampuan. Kalau kita mampu nih, nyumbang pesantren, nyumbang masjid, nyumbang musola, majlis taklim, madrasah kita sumbang dengan duit. Nggak punya duit dengan kemampuan kita, tenaga. Santri nggak punya duit, tenaganya. Ingin punya andil, bahwa saya pernah ikut andil membangun pesantren ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
Allah mencatat amal-amal yang telah kita perbuat. Kita pernah sholat, kita pernah puasa, kita pernah zakat, kita pernah naik haji, dicatat tuh oleh Allah. Wa atharohum, dan bekas-bekas amal kita. Pernah kita nyumbang masjid, pernah kita nyumbang musola, pondok pesantren, kita pernah bangun majelis taklim, dicatat fi imamin mubin, dalam buku catatan. Setiap kita manusia akan punya catatan itu, di Lauh Mahfuz sudah dicatat. Ada tuh andilnya santri, pernah membangun pesantren, pernah ikut ngecor. Apakah itu perbudakan? Bukan. Kita menawarkan diri, ingin punya ilmu yang bermanfaat, ingin hikmah kepada guru kita. Nggak ada yang namanya perbudakan. Kalau tidak ngecor, kalau tidak bantu bangun pesantren, kamu keluar dari pesantren. Enggak, ya enggak ngomong begitu. Ini yang nyata-nyata di center tuh, di Trans 7 itu pondok pesantren saya. Makanya saya ngomong begini, hari Kamis itu para santri datang ke kantor Trans 7. Sebagian datang ke gedung DPR, diterima oleh Komisi 8. Kata Komisi 8, ketua Komisi 8 mengatakan, ini Trans 7 harus tanggung jawab, harus menghadirkan narator. Siapa yang buat konten ini? Diberitakan di Trans 7. Ditantang tuh oleh DPR. Terus Trans 7 mengatakan, saya siap menghadirkan narator dan PH-nya. Hari Jumat saya datang ke sana. Jam 1 saya sudah ada di sana. Jam 13 semua utusan-utusan santri Himasa Jabodetabek, ditambah lagi dari Cirebon, datang lagi dari Brebes, datang lagi dari Sukabumi, bahkan dari Lampung datang, ikut membela kiainya dan mengangkat marwah pesantren. Kita menghadirkan yang Trans 7 berjanjikan pada hari Selasa akan mendatangkan narator yang membuat konten tersebut. Ditunggu, gerbangnya ditutup, dikunci rapat-rapat. Polisi berjajar. Polisi nggak bawa apa, kalau demonya santri polisi aman. Nggak bawa, jangankan senjata, tameng aja nggak bawa, begini aja polisi itu. Kayaknya pistol dia nggak bawa, udah aman kalau santri yang demo. Begitu digembok semua rapat-rapat. Kita menanti kehadiran narator yang dijanjikan Trans 7. Sampai sore jam 5 nggak ada, nggak datang, nggak dihadirkan. Belum mikirnya, lamun dihadirkan narator, gua isi yang dikumah-mahak gak ke santri. Tapi kalau nggak dihadirkan, Trans 7 yang menjadi bumerang. Jadi yang diserang kemarin banser banyak datang tuh, mungkin ribuan banser, disegel disegel Trans 7 pintunya, gerbangnya disegel. Akhirnya berjanji Trans 7 hari Senin besok akan menghadirkan narator dan PH-nya. Ditunggu, kalau tidak datang hari Senin maka maju ke Polda. Polda sekarang sudah siap-siap mengusut siapa balik dalam semua itu. Hari ini jam 8 saya diundang di asrama haji. Semua rois dan ketua PCNU hadir di asrama haji. Jam 8 saya ditunggu. Tapi saya ada raker EKDT juga. Tahu saya kemana datangnya. Jadi kita semua ini kita harus mengerti dan harus paham bahwa ini kita sedang diadu domba. Ujung-ujungnya apa? Mereka enggak suka dengan NU. Amalan NU semua dikecam, semuanya dianggap tidak. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, ngajikeun di kuburan bid'ah, kunut bid'ah, semua mereka begitu. Oleh karena itu yang mereka obok-obok adalah pesantren. Kenapa? Pesantren adalah sumber besarnya NU. Tidak akan ada NU kalau tidak ada pesantren. Maka pesantrenlah mereka yang obok-obok. Semua tidak senang dengan pekerjaan kita, amalan kita. Siapa kita? Saja ahli sunnah wal jamaah. Ini jamaah sekalian harus ngerti. Saya nyelang nih sambutan Pak Lurah. Itu karena yang di center itu pesantren saya. Saya waktu di sana tuh nggak ada yang namanya perbudakan. Saya mau menawarkan diri. Santri itu bertanya, kapan kita disuruh kerja ya? Kapan kita disuruh ngecor ya? Kapan kita disuruh ke sawah ya? Kapan khidmat kepada guru padi? Santri yang lebih jauh mendapatkan keberkahan ilmunya.
Banyak orang santri itu yang nggak bisa apa-apa, itu IQ-nya di bawah rata-rata, tapi hikmahnya kepada guru bukan main. Dia nggak pernah ngajinya kadang-kadang seketemunya, tapi hikmahnya kepada dia. Hujan, orang lain selimutan, dia keluar cari sorokan yang tersumbat, dia corok-corok tuh biar aliran sungai itu lancar. Itu santri nggak pernah ngaji, jarang ngajinya, begitu pulang jadi ulama besar. Lirboyo ada sebelum negara Indonesia ini merdeka 1945, Lirboyo 1910 sudah berdiri, melahirkan ulama bahkan pahlawan nasional dari pesantren. Bah Hasyim Asy'ari itu pahlawan nasional, berjuang bersama santrinya membela negara ini, itu dari pesantren. Semua kiai para ulama tuh jihad ke medan perangnya bukan dengan senjata yang canggih, hanya dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, berangkat ke medan perang. Nggak ada rasa takutnya tuh. Itu kiai para ulama dari pondok pesantren. Itu Pangeran Diponegoro pesantren, tuh Tuanku Imam Bonjol pesantren, Sultan Hasanuddin pesantren. Siapa pahlawan kita yang menjadi sejarah Bekasi, Kerawang Bekasi? Siapa? Ayo. Kiai Nur Ali. Apakah dia nggak pesantren? Pesantren. Kenapa pesantren yang sudah berjuang duluan untuk kemerdekaan ini, tapi hari ini mereka hinakan, hari ini mereka menganggap pesantren itu sarang feodalisme. Naudzubillah min. Kita semua mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua anaknya di pondok pesantren semoga mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Tuh, belum lagi buduknya. Kalau pesantren buduk dulu. Saya juga buduk dulu. Anak kita buduk di pesantren, pulang ke rumah seminggu nggak diobatin juga sembuh. Berangkat lagi pesantren, buduk lagi, pulang lagi. Kali ke rumah sakit enggak, dia hanya seminggu di rumah sembuh, berangkat lagi pesantren. Kalau ini perbudakan, ngapain datang lagi ke pesantren? Udah buduk, udah makannya sulit, makanya sate ulang, sate tempe. Kalau ini feodalisme, kalau ini perbudakan, ngapain datang lagi sama? Kita orang tua ini berusaha, anaknya gak betah pesantren, gak betah di pesantren, pengen pulang terus, kita berusaha membujuknya. Nah, supaya betah di pesantren, biarin begini begitu gitu. Itu LPF tuh, anaknya gak betah, tapi beliau terus membujuknya supaya enak di pesantren, sampai nginep. Itu LPF sampai nginep di pesantren, nyewa hotel, nungguin anaknya supaya nggak pulang, supaya betah di pesantren. Ngapain? Kalau tidak ingin menjadi anaknya surga, pesantren adalah sumber peradaban, membentuk akhlakul karimah, satu-satunya yang bisa mendidik anak manusia menjadi hormat dan takjim kepada guru, takjim kepada yang atasan adalah di pesantren. Yang enggak dapat juga di perguruan tinggi. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan ajaranku, kata Rasulullah, yang tidak punya belas kasihan terhadap yang bawahan, yang lemah, dan tidak menghormat kepada atasan. Kita hormat kepada guru, kita hormat kepada orang tua, punya adab, tata krama, sopan santun. Itu ajaran yang diajarkan di pesantren. Kita ngaji kitab Taklimul Muta'alim, itu bagaimana kita adab kepada guru, bukan saja kepada guru, semua keluarga guru, kepada istrinya, kepada anak tuturunnya, kita diajarkan supaya hormat, tidak culangung lewat di depan orang tua. Biasa aja orang tua keinjak juga kali punten, enggak. Ajaran mana? Pesantren nggak mengajarkan gitu, Nabi juga nggak mengajarkan gitu. Ya, siap anak kita terus pesantren. Siap anak kita mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sekalian, selesai baru setengah 6. Ya, kita lanjutkan dan kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada
Akhirul Kiram Al-Ustaz Asyaf Saifullah Yesus dipersilakan dengan segera. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ila akhir ayat. Sadaqallah summa sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat hadirin para sehat bersuci Bun Abah, mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Lurah, Bapak LPM, Bapak RT, Bapak RW dan seluruh asatid langsung banyak Ingus berang soalnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Seluruh jamaah dan guru-guru kita mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, semoga dengan sebab yang wasilah kita mensyukuri segala nikmatnya. Mudah-mudahan Allah akan selalu tambahkan kenikmatan untuk kita sekalian. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sejak semalam saya berpikir mau ceramah tentang apa ini pagi. Pas Pak Kiai ceramah, tapi saya dibahas. Akhirnya baringung, anu hafal dalina, tapi saya. Ayo mah sekedar menambahkan takliman wa takriman hatur nuhun Pak Kiai geus dibantuan. Jadi umat tinggal nambahan doang. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bicara soal pesantren dan ulama, ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Dari sejak didirikan pondok pesantren sampai detik ini, kurikulumnya tidak pernah berubah, sekalipun menteri pendidikan berubah-ubah. Betul. Saya pernah mengajar di SD, pernah mengajar di SMP, pernah mengajar di SMK, pernah, bahkan juga pernah menjadi seorang asisten dosen. Apa? Kurikulum teh rubah-rubah malulu. Betul nggak? Ganti menteri, ganti kurikulum, padahal kurikulum kembali can ngerti. Jadi bingung kadang-kadang. Tapi di pondok pesantren kurikulumnya tidak pernah berubah. Tahun 94 saya diantar oleh beliau, Pak Kiai Haji Asmat, untuk belajar di pondok pesantren Tarbiyatul Falah di Sukabumi. Beliau langsung yang mengantar saya. Saya ingat betul, di wasilahnya beliau yang mengantar karena bapak saya nggak tahu harus pesantren kemana. Kata Pak Haji, Pak Kiai, udah di sana saja. Karena di sana juga banyak alumni-alumninya, termasuk Abah Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz Muksin, banyak di sana. Dan termasuk saya di antaranya adalah alumni di sana. Pak, dulu waktu saya mondok pesantren, makanya ayeuna can bisa ngaji. Baheula tara ngaji, Pak. Tara ngaji, tukang nyeusehan sampingna sarungnya Pak Kiai. Pak Kiai sarungnya BHS, khusus yang nyuci itu saya. Ketika suruh masak, banyak masakan untuk santri yang tidak tercover, saya disuruh masak, saya yang tukang masak. Waktunya ngaji dipanggil sama Pak Kiai. Di antaranya Pak Kiai Haji Tubagus Asyari Fauzi Ahmad guru saya. Selalu setiap kali lagi ngaji, lagi ngelogat, tiba-tiba dipanggil Mang Asep, panggil. Datang saya, aya naon Pak? Milu, tenanya aku kan milu. Pak Kiai ceramah, saya ngikuti dari belakang. Pak Kiai naik panggung, saya pegangin sendalnya, dikelek, sieun leungit.
Sieun ngalamun turun dari panggung dia nyari-nyari, saya pegangin. Pulangnya saya yang bawa beseknya. Jadi alhamdulillah Pak, gara-gara bawa besek aja bawa balik bawa besek barokah itu luar biasa. Sampai Umi Fatimah Zahra, istrinya beliau, putri dari Mama Ajeng Al-Fadi, mengatakan si Asep itu nggak bisa ngaji, tapi karena ridho guru-gurunya, berkah dari guru-gurunya, beliau yang bilang alhamdulillah kapake itu masyarakat. Aja loba masyarakat mencari sepenuhnya, ayo kapake kene we. Ini matahari-tahari mah aduh. Alhamdulillah. Itu Pak, bicara soal pesantren tidak terluput dari masalah keberkahan. Tadi itu sudah disampaikan, Pak, bukan hanya tersinggung ketika kiai kita diperlakukan seperti itu, dihinakan, diolok-olok, bukan hanya tersinggung, sakit Pak hati ini, betul kan? Saya memang tidak pondok di Nirboyo, tapi guru kita pondok di Nirboyo. Berarti secara sanad keilmuan kita nyambung kepada guru kita nyambung ke Nirboyo, maka tentunya guru-guru di Nirboyo adalah guru-guru kita juga, betul kan? Sakit banget Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, man akramal alim, siapa yang memuliakan orang yang berilmu, yaitu ulama, faqad akramani, kata Rasulullah, maka yakin orang itu adalah memuliakanku, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallah, dan siapa yang memuliakanku, kata Rasulullah, dia memuliakan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahu jannah, barang siapa yang memuliakan Allah, mereka itu ditempatkan nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Syariatnya kita memuliakan ulama, syariatnya kita memuliakan ulama berarti memuliakan Rasul, memuliakan Rasul berarti memuliakan Allah. Kalau memuliakan Allah, dijanjikan oleh Rasulullah, tempat kita nanti adalah di surga. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mengolok-olok, menghina, bahkan secara tidak langsung mencaci terhadap ulama? Berarti kebalikannya Pak. Siapa yang menghina, mengolok-olok, mencaci maki, juli gele tak ulama, maka sama halnya dia juli gele, mencaci, memaki, mengolok-olok kepada baginda Rasul. Siapa yang mengolok-olok baginda Rasul, sama halnya dia mengolok-olok kepada Allah. Siapa yang mengolok-olok Allah, menghinakan kepada Allah, maka tempatnya sebaliknya, yaitu adalah di neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ini masuk YouTube, biar terdengar sama stasiun TV itu. Pahami, kalau ada orang Islam di dalamnya, segera taubat dengan taubatan nasuha. Anak-anak ewe, karena lima kuring, kiai-kiai kuring dihinakan bos itu. Berantar daga. Tapi itu banget tuh udah belum putih galak punya. Makanya saya pernah dikasih gelar sama Umis guru saya, si Asep mah kurang gelar cenah pendekar. Pendek tapi kekaran. Main nama awak ngeletikin suara gede. Cenah. Itu lihat, begitu dahsyatnya seorang baginda Rasul saja memberikan perintah secara tidak langsung untuk memuliakan ulama. Sejatinya al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Pewaris dari apa? Bukan karena nasabnya, tapi bi ilmihim, dengan ilmunya. Pak, orang mau ngerti sholat, mau ngerti zakat, mau ngerti puasa, mau ngerti perkara ibadah, ulang-ulang diajarkan, ditunjukkan ke guru-guru orang, betul? Tidak diajarkan oleh para asatid, tidak diajarkan oleh ulama, dan ulama pun mengambil dari hadis-hadis Rasulullah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah, disampaikan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ditransformasikan atau ditransferkan kepada umat atau kepada masyarakat. Makanya pentingnya ngaji tepah didinya, deketan ulama jauhan, iman ka ulama tenang, geuleuh sepel ulama beunghar saeutik diomong, padahal cenah eueuh gawena tapi di mana ya tanya? Tah kosong tadi teh. Ya Allah ya Rabb, sakit banget. Bukan karena sebab kita juga punya murid, bukan sebab kita juga punya pengajian, mereka juga taklim, bukan sebab itu. Tapi kita juga sudah mengawali taklim kepada guru-guru kita. Demi Allah Pak, demi Rasulullah, seorang yang dia rajin ngajinya, dia seorang yang pintar ilmunya,
Tapi kalau tidak mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-gurunya, jangan harap ilmunya akan barokah, jangan harap ilmunya akan manfaat. Banyak Pak orang-orang yang pintar ngajinya, tapi kemudian setelah pulang tidak bisa apa-apa. Bahkan di masyarakat tidak dihargai, di masyarakat dihinakan. Tapi bagi orang yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, saya termasuk di antaranya. 3 orang santri waktu itu dipanggil dalam waktu hujan, disuruh apa? Suruh ngambil sarung PHS beliau yang jatuh ke kulah, Pak. Sahan daek cenah nyopetkeun sarung akang di kulah. Turun 3 orang kami, saya beserta teman saya. Apa yang terjadi, Pak? Di mana Kang? Di balik itu. Dilihat Pak, itu kulah ternyata salah satu tempat pembuangan tinja, Pak. Tahu tinja? Tahu tinja? Mikir awalnya, rumahnya. Ulah Pak ngarambang koneng, gitu ya, ini kan ada buruknya nama. Ngarambang koneng, nyebur rumah. Tapi karena ta'ziman, buat takriman dan malu kita sama kiai, turun kita bertiga. Turun Pak, nyari sarungnya beliau. Ketemu sama teman saya, kiai ini ambil, kita pegang tuh. Pas udah diurut terencrokone, saya ngalamin seperti itu. Apa kata beliau? Kalian bertiga nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah, nikmat Pak. Gara-gara nguruskan samping doang kayak tayang, mudah kebarokahan tidur. Apa yang terjadi? Satu di antara kami, beliau punya pondok pesantren besar dan santrinya ribuan. Satu lagi, beliau tidak menjadi kiai memang, tapi di masyarakatnya menjadi pemimpin yang dicintai. Satu lagi jadi santri nenek dan jadi kiai. Mudah-mudahan jadi kiai, doakan. Sana jadi santri kayak mimpin tahlil maka pakai. Alhamdulillah, berkah dari guru-guru itu luar biasa, luar biasa. Makanya jangan sampai kita menghinakan guru. Ya mah orang kan ngaji dilaksanakan ku guru tuh, tidak teman sih. Asal ustaz ini bilang ibu ya. Asal ustaz ini ngomong apa boleh bolak-balik baik. Kita teh ngomongkeun suul adab. Pokoknya ulama sami'na wa ata'na, selagi yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita terkait perkara yang baik, mengajar kepada kita yang baik, ikutin, manut, capek saletik, wajar. Dia kada pegel dengan naon, lebih kasih siluman. Suatu hari nanti dia milik kiamat akan ditimbang gara-gara bujur kurang, butak-bitak baik saat lagi tolabul ilmi. Butak-bitak yuk geus sila pindah emok ngahujar nyaran deh pegel banget hati mah tidak teman. Tapi disabaran karena nawan takliman wa takriman kepada guru-guru kita. Tuh atas Rasulullah SAW pernah mengatakan aqrabun nas min darajatil nubuwah, orang yang paling dekat derajatnya dengan kenabian. Yang pertama adalah ahlul ilmi. Yang kedua al-jihad, orang yang ahlu ilmi yaitu ulama. Jadi derajat tertinggi setelah baginda Rasul, setelah kenabian adalah ulama. Yang kedua adalah pejuang di jalan Allah. Kenapa? Fa amma ahlul ilmi, karena sejatinya ahli ilmu atau ulama itu fadallun nasi, menunjukkan kepada manusia manja'a bihi rasul, manja'a bihi rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita menyampaikan, menunjukkan kepada masyarakat, kepada jamaah, nih yang hak, nih yang batil, sehingga kita harus memilih hak dan meninggalkan yang batil. Ini ibadah, amalkan ibadah, bahkan dicontohkan oleh guru-guru kita. Sedangkan orang yang berjuang di jalan Allah adalah yujahiduna bi asyafihim manja'aru bihir rusul. Apa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah berjuang karena sebab ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ini, dua golongan ini yang begitu dekat derajatnya dengan kenabian, yaitu ulama dan para mujahidin atau pejuang di jalan agama Allah. Sebarang teman ya.
terus tetap kita tenang Pak mudiuk mah dina hiji kitab dijelaskan hiji waktu manusia nanti akan ditimbang di Indonesia. Ditimbang ada satu waktu timbangannya satu orang amal ibadahnya dengan amal maksiatnya seimbang rata. Cek malaikatnya kumaha ieu nya. Diasupkeun ka surga can mah ieu. Diasupkeun ka neraka harunya loba ibadahna tapi seimbang. Di dalam kitab dijelaskan dikorekan deui ku malaikat teh tempo ada jamaah ada masyarakat yang dia duduk di majlis taklim ridho lillahi ta'ala ikhlas ngajan bari ngedeng ngajan bari ngelai ngajan bari nurutan bari nyarande tetep diukna untuk pindah ke mana-mana ajeun lagi ditahan-tahan wae dipanggil ya malaikat keheula ulah diasupkeun ka neraka kesor naon maneh jujur naon pangkat naon hayang ditimbang amun montok mawa kos pababin sayur ditimbang kan gede jadi waduh amal soleh kenapa kamu bisa menjadi memberatkan di amal soleh saya duduk di musola Al-Karomah najan nahan ikut oge yang itu teh keluar era tahan najan pegel oge najan geus boga penyakit asam urat oge najan singsireun oge ditahan karena ta'adub ka guru ta'adub ka kiai cicing we tahan ikhlas tuh ternyata gara-gara wujur diuk di majlis taklim gara-gara wujur diuk di musola kusabab amalan soleh ditimbang jadi ngaberatkeun ka surga mudah-mudahan teh wujur dan timbang jadi ngaberatkeun urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala asbab wasilahna Allah ridho mere rahmat ka urang sadayana urang kumpul di majlis taklim Baginda Rasul ridho cinta kepada kita memberikan syafaat kepada kita sehingga kita mendapatkan dua paspor untuk bisa masuk ke dalam surganya yaitu rahmat Allah dan syafaatnya dari Baginda Rasul yang bermanfaat dan tentu saja kita bisa mengamalkan amin dan izin menginformasikan sebelum pengumuman dari bagian litbang bersedia rupiah yang kita keluarkan hasil menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan informasi bersuci berikutnya. Yang kedua, saya mohon waktu kurang lebih 5 menit lah mau ngomong. Saya minta maaf kepada jamaah bersuci kemarin di Musola Al-Barkah 2 bersuci pada pagi hari ini tidak diinfokan, tidak diumumkan oleh MC. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu yang pertama. Saya juga datang di Musola Al-Barkah 2, tapi saya duduknya di luar sebelah kidul barisan kedua. Jadi saya tidak masuk. Salawati
warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, berinfak, bersuci, semangat, 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 Cikibul, Bekasi. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.